Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani, NIM 202176. Saya dari kelas Administrasi Publik 1B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikusaleh. Tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Risna Dewi, SOS MSP. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul pengawasan. Nah, apa itu pengawasan? Pengertian pengawasan secara umum yaitu sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada makna pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi. Nah, yang kedua ada melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan di dalam organisasi akan dinilai apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Yang ketiga, pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada berbagai tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi. Yang keempat, pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berlanjut sehingga gerak organisasi dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Yang kelima, dalam melakukan pengawasan diperlukan standar penilaian sebagai alat evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan yang diawasi. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi pengawasan. Yang pertama, pengawasan menilai apakah setiap elemen atau unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing. Yang kedua, untuk menilai surat maupun laporan, apakah telah mendeskripsikan aktivitas yang aktual dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, sebagai penilai terkait pengontrolan aktivitas manajemen, apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif. Yang keempat, menganalisis apakah aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya. Yang kelima, meneliti apakah aktivitas dijalankan seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengawasan. Yang pertama yaitu menjamin keberjalanan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan. Yang ketiga, menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. Yang keempat, melakukan penjaminan akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kelima, membangun kepercayaan konsumen atau publik pada kepemimpinan organisasi, perusahaan, maupun pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan eksternal yang merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi. Yang ketiga yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Yang keempat yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Yang kelima yaitu ada pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak
dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. Selanjutnya yaitu ada tipe pengawasan. Menurut Donnelly et al. Mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe dasar, yaitu yang pertama, pengawasan pendahuluan, memusatkan perhatian pada masalah, mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Yang ketiga, pengawasan feedback, yaitu memusatkan perhatian pada hasil-hasil akhir. Selanjutnya yaitu ada cara-cara pengawasan. Yang pertama yaitu peninjauan pribadi. Mengawasi dengan meninjau secara pribadi sehingga dapat melihat sendiri pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu ada interview atau laporan lisan. Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan oleh bawahan. Yang ketiga, laporan tertulis. Pengawasan ini mengenai pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan bawahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya kepada atasan yang dilaporkan secara tertulis. Yang keempat, laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat luar biasa. Sistem atau cara pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.